Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya sudah dipimpin berdoa. Semoga doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya Ibu ingin ngecek kehadiran kalian. Nah, kira-kira ada yang nggak hadir hari ini? Ada? Siapa yang nggak hadir? Rasya. Kenapa Rasya? Oh, sakit. Ada suratnya ya di sini? Oh iya, ada suratnya. Oke, semoga Rasya di pertemuan berikutnya bisa bergabung dengan kita ya untuk belajar. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin melakukan ice breaking. Tujuannya untuk memfokuskan konsentrasi kalian. Ayo silakan anak-anak berdiri. Oke. Ikuti instruksi Ibu ya. Coba tarik nafas dalam-dalam. Dihembuskan. Ya. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Dihembuskan. Sekali lagi. Oke, cukup. Kalau Ibu bilang tepuk satu, silakan tepuk satu ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, sekali lagi. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Ternyata semuanya sudah konsentrasi ya untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak silahkan slide-nya diperhatikan. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas. Jadi, yang pertama, kemarin kita sudah sering ini ya, mengingatkan, Ibu ingatkan kita harus saling menghormati, kita harus berpartisipasi aktif, apalagi mendukung sesama, bertanggung jawab, kemudian berkomunikasi terbuka, belajar dengan semangat. Diingat ya kesepakatan kelasnya. Nah, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat asam dan basa berdasarkan teori asam basa apa? Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Serta mengidentifikasi larutan asam dan basa menggunakan berbagai indikator dengan tepat dan kolaboratif. Oke, paham tujuannya? Oke. Nah, lihat gambar di atas? Oke, jadi ini adalah salah satu manfaat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan Ibu menampilkan ini untuk memotivasi kalian agar kalian semangat untuk belajar materi ini, karena materi ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Ada yang pernah sakit mah? Ada. Kalau sakit mah, apanya yang bagian tubuh mana yang terasa? Iya benar, lambung ya. Terasa nyeri kan? Oke. Kalau kalian sakit mah minumnya
Ada yang minum obat, ada yang apa lagi? Minum air hangat. Ya, jadi anak-anak di dalam lambung kita itu ada namanya asam. Jadi asam ini pH-nya 7,3 sampai 7,4. Ketika pH di dalam lambung kita ini meningkat karena kita mengonsumsi berbagai makanan yang asam-asam, maka pH yang ada di dalam tubuh kita, asamnya itu akan tinggi. Yang itulah yang menyebabkan lambung kalian terasa perih. Nah, biasanya kita dikasih obat nih sama dokter, mengandung senyawa, salah satunya ada namanya magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ini adalah basa yang nanti bisa menetralkan asam yang ada di dalam lambung kalian, sehingga nanti lambung menjadi stabil pH-nya, asamnya, dan tidak nyeri lagi. Nah, ada banyak sekali manfaat dari asam dan basah di dalam kehidupan. Fenomenanya pun juga sangat banyak. Dengan mempelajari ini, nanti kalian bisa lebih berperan aktif di dalam kehidupan. Maksudnya kalian bisa lebih memahami cara kerja asam dan basah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semangat ya belajar ya. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi, Ibu mau nanya ke kalian. Apa yang kalian ketahui tentang pH? Asam, terus apa lagi yang kalian ketahui tentang pH? Pernah dengar nggak pH? Pernah? Juwita pernah dengar pH? Oke, biasanya pH itu untuk apa? Apa? Tadi udah ada yang jawab nih, asam. Apanya tuh asam? Ukuran asam atau derajat keasaman. Karena asam itu anak-anak beda pH-nya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan basa pun juga sama. Jadi pH itu adalah potential of hidrogen yang nantinya untuk mengukur keasaman dan kebasahan. Berikutnya, berikan contoh zat yang bersifat asam dan basah. Nah, saya mau tanya nih ke Bisma dulu. Kira-kira menurut Bisma apa salah satu contoh zat yang ada di rumahmu yang bersifat asam? Lemon. Oke. Ada yang mau nambahkan? Kasmawati? Cuka. Kalau yang basah? Sabun. Selain sabun apa lagi? Soda kue. Oke. Jadi nanti kita lihat ya, apakah yang kalian sebutkan tadi udah bener asam atau basah. Lihat gambar di atas, ini gambar apa? Kalian pernah mencoba buah jeruk? Bagaimana rasanya? Kecut ya. Kalau sabun? Kalian pernah coba? Pernah. Rasanya gimana? Pahit. Oke. Nah, kalau ini? Cuka? Pernah mencicipi cuka? Pernah. Rasanya gimana? Rasanya asam juga? Oke. Lihat gambar di atas? Gambar di atas yang pertama itu gambar aki yang dimasukkan larutan. Kemudian di bawahnya itu artinya ketika kita kena larutan tersebut, maka akan menyebabkan melepuh. Nah, salah satu contoh larutan yang ada di dalam botol tersebut itu adalah larutan asam. Anggap aja nih kita nggak tahu nih bahwa itu adalah larutan asam. Tadi kan untuk mengidentifikasi asam menurut kalian kita bisa dengan mencicipinya. Tapi gimana kalau misalkan larutan asam atau basa yang tidak bisa dicicipi? Bagaimana kita mau mengidentifikasi larutan itu atau senyawa itu asam atau basah? Atau ada yang mau coba? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi inilah salah satu tujuan pembelajaran kita tadi. Nanti kalian akan menemukan konsep gimana cara mengidentifikasi suatu asam atau basah. Nanti melalui praktikum, ya praktek. Nah, oke, kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik. Ini udah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Oke.
Kalau begitu, diperhatikan LKPD yang ada di mejanya masing-masing. Silahkan dibuka LKPD-nya. Silahkan kalian mengamati percobaan atau langkah-langkah kerja yang ada di LKPD. Diamati langkah kerjanya di LKPD pertama. Ibu bacakan sambil kalian perhatikan ya. Yang pertama, kita mau mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan indikator lakmus. Langkah pertama, ambil larutan garam dengan pipet tetes dan tuangkan ke dalam droplet tetes. Langkah kedua, celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan garam dan catat perubahan warna yang terjadi. Ulangi langkah kerja tersebut dengan masing-masing larutan yang sudah tersedia. Bisa dipahami? Oke. Setelah nanti LKPD pertama selesai, kita juga akan melakukan identifikasi asam dan basa menggunakan indikator alami, yaitu tadi kunyit dan bunga sepatu yang sudah Ibu suruh bawa dari rumah. Nah, langkah kerjanya yang pertama, tumbuklah kunyit sampai halus dan tambahkan air secukupnya. Ambil air kunyit dengan pipet tetes dan teteskan ke dalam tiap-tiap larutan ke droplet tetes pada percobaan pertama. Lalu masing-masing teteskan sebanyak 5 tetes. Yang berikutnya, aduklah masing-masing larutan dan catat warna yang terjadi. Lalu ulangi langkah kerja tersebut dengan menggunakan mahkota bunga sepatu sebagai pengganti dari kunyit. Julianto, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau sudah memahami langkah-langkah prosedur, silahkan kalian mulai melakukan percobaan. Ibu berharap semuanya aktif melakukan percobaan. Silakan anak-anak disiapkan, dilakukan percobaan sesuai LKPD-nya. Prosedur yang udah ada tadi. Oke. Ya. Ini deterjen ya? Oke, jadi itu dilarutkan dengan air ya. Oke. Oke. Ini apa? Garam ya? Oke, dilarutkan sama air. Oke. Nggak apa-apa garamnya dibanyakin atau deterjennya dibanyakin, nggak apa-apa. Biar nanti kita bisa benar-benar melihat perubahan warnanya. Oke. Oh, di sini? Oke. Jadi garam dulu. Ya, Julianto sama Ferdi ya? Ragil ya? Oke, Ferdi. Ya, diperhatikan. Jangan lupa diaduk ya. Nggak apa-apa dibanyakin garamnya. Oke, atau sabunnya nggak apa-apa. Iya, boleh. Oke. Ibu tinggal? Oke. Kita cek di sini lagi. Oke. Pelan-pelan ya, nanti kena tangannya. Oke. Ini apa, larutan apa? Soda. Apa? Soda. Soda kue. Oke, itu ya diaduk-aduk supaya mengencer soda kuenya. Oke. Ini apa? Larutan apa? Sabun. Udah diaduk? Udah, oke. Ini larutan apa? Garam. Udah diaduk? Ini belum teraduk rata. Coba diaduk lagi.
Yang sendok Bang, mau ngambil bijinya. Sendoknya itu. Oke. Di sini aman? Nggak ada yang perlu Ibu bantu? Ke sini lagi. Sini sampai di mana? Oh, udah dilarutkan. Oke. Harus diingat ya, ini larutan apa, ya? Terus diingat. Oke. Itu larutan apa? Sabun. Sabun. Terus ini tadi larutan apa? Garam. Udah in-share ya? Oke, siap. Ya. Kalau yang di sini gimana nih? Udah sampai di mana? Nggak usah taruh di dalam pipetnya ini, Nak. Nanti kan kamu mau pakai lagi ini untuk indikator alami kan? Nah, jadi ini dilepas saja. Jadi baru tadi dikasih kuning gitu, baru tadi ditambah. Iya, oke. Ya. Tapi yang penting harus tahu ya, ini larutan apa, larutan apa. Nanti setelah lakmus merah selesai, berarti ke lakmus biru. Oke. Jangan lupa hasil pengamatannya itu dicatat ya, di lembar LKPD itu. Oke. Kalau udah encer, berarti nanti dipindahkan ke plat tetes pakai pipet tetes. Pipetnya jangan lupa dinetralkan dengan air ya, supaya nggak terkontaminasi. Ya. Oke. Harus diingat ya larutannya apa aja gitu. Jangan nanti kalian lupa ini larutan mana, ini larutan mana. Julianto dibantu ya temennya ya. Julianto juga harus tahu cara mengidentifikasi asam dan basa. Bunga kalian sisa segini ya? Iya. Udahlah nggak apa-apa, masih bisa kok. Pelan-pelan aja, jangan keluar dari pretetes. Ya, oke. Diingatin ya larutannya ya. Oke. Ini sudah sampai mana nih? Larutannya udah dimasukkan semua kah? Oke. Nggak apa-apa, nanti dihapus di anu aja, pakai tisu yang di pinggirnya itu. Kunyitmu banyak betul. Bisma bantuin, kan masih banyak pipet tetes yang lainnya. Tadi udah pakai kertas lakmus belum? Oke, nanti setelah larutannya dimasukkan, nanti kalian tes pakai lakmus biru sama lakmus merah di setiap larutan ya. Baru setelah itu dicampurkan. Ya, LKPD-nya mana? Dibuka LKPD-nya biar urutannya kelihatan. Langkah-langkah prosedurnya kelihatan. Ya.
Terus harus ada yang mencatat hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatannya dicatat. Nanti ikutin aja. Kan ada nih, berarti tuangkan ke masing-masing latte testnya, baru kalian uji dengan kertas lakmus biru atau merah. Jadi merah dulu baru biru, boleh juga biru dulu baru merah. Ya, untuk lembar kerja pertama. Ya. Ibu tinggal ya. Oh, jadi ini udah diuji dengan kertas lakmus merah. Oke. Hasil pengamatannya dicatat, hasil pengamatannya. Sudah? Oke. Setelah lakmus merah udah kalian uji semua di semua larutan. Berarti setelah itu lakmus biru. Mana lakmus birunya? Oke, jadi ini diganti, ditaruh di bawahnya aja, baru yang biru lagi. Nanti kamu catat lagi perubahan warnanya ya. Jadi diamati baik-baik warnanya, kemudian dicatat di lembar pengamatan. Oke, kalau teman ini sudah sampai mana? Oh, oke. Lakmus birunya tadi sudah ya? Warnanya udah dicatat? Merah juga? Oh, jadi sekarang pakai indikator kunyit sudah? Oh, warnanya juga udah ya? Oke, yang terakhir berarti? Oke, siap. Gak ada pertanyaan berarti ya? Oke. Wah, ini udah indikator alami. Asam basanya sudah. Maksud ibu, lakmus birunya udah? Merah juga udah? Oke, udah dicatatkan hasil pengamatannya? Oke. Kunyit tadi sudah? Belum. Oh, ini baru bunga sepatu. Diamati baik-baik warnanya, perubahan warna yang terjadi, lalu dicatat di lembar pengamatan. Oke. Kenapa? Bahasanya kenapa? Oh, nggak apa-apa. Wow, warnanya bagus ya. Itu merah. Nanti dicari teorinya aja. Sejauh ini ada yang kesulitan enggak? Belum ada ya? Oke. Indikator apa nih sekarang? Kunyit. Oke. Kunyit sudah ya? Oke. Asam basa indikator lakmus merah biru udah. Oke. Oh ya. Dilihat aja nanti perubahannya ya. Kalau nggak berubah,
berarti tulis saja nggak berubah warna. Nah, diperhatikan ini warnanya berubah kan jadi merah kecoklatan kan. Nah, dicatat di hasil pengamatannya. Oke. Anak-anak, kalau ada yang butuh bantuan, nanti kasih tahu ibu ya. Oke, ibu ingin dulu. Anak-anak, kalau misalkan nanti udah selesai melakukan percobaan, itu kalian bandingkan dengan indikator ya. Misalkan tadi kan pakai lakmus merah, lakmus biru, terus ada indikator alami. Jadi dibandingkan, ya. Oke. Oke. Wow. Kunyit tadi sudah ya? Oke. Amati perubahan yang terjadi. Ini jadi merah kecoklatan ya. Oke. Wah, ini sudah semua kah ini? Dicatat semua hasilnya. Terus nanti kalian bandingkan dengan setiap indikator yang kalian pakai tadi. Terus nanti untuk menentukan dia asam atau basahnya, kalian bisa ini ya, bisa cari di internet untuk menemukan konsepnya ya. Kalau asam dia tadi seperti apa. Ada kesulitan enggak di sini? Enggak ada. Sekarang udah di indikator bunga sepatu. Oke. Berarti semuanya udah di LKPD kedua ya? Oke. Yang sudah selesai diamati lagi baik-baik ya. Supaya nanti data yang kalian dapatkan itu benar-benar real. Supaya data kalian nggak ada yang salah, diamati lagi yang udah selesai. Sini udah semua. Udah dicatat datanya. Oke, siap. Sebelah sini semuanya udah. Oh, bunga sepatu belum ya? Oke, dibersihkan dulu mortilnya.
Oke. Sudah. Ini indikator bunga sepatu. Ini nggak bersih pipetnya tuh. Iya, dibersihkan aja pipetnya. Oke. Ya, diputar aja biar enak. Diamati nanti warnanya kayak gimana kalau bunga sepatu. Itu tadi apa? Sabun ya? Wow, cantik warnanya. Wah, itu jadi merah. Itu ungu ya? Hijau nggak sih? Hijau. Mana hijau? Iya, dia memang agak kehijauan. Kurang nggak ini? Coba ditambah lagi. Oke. Bagus ya warnanya. Udah selesai semua berarti? Oke, kalau sudah silahkan dimasukkan hasil pengamatan ke lembar kerja LKPD-nya. Mana? Yang mana? Ini udah. Oke, warna ekstrak bunga sepatu dalam, ya misalkan kalian cari boleh dicari di Google, boleh pakai HP, kalian liatin tadi warnanya untuk larutan asam tadi warnanya apa aja, terus kalau basah apa, terus kalau netral juga apa, gitu. Boleh ya cari dari media, dari Google boleh deh buat dapat ininya ya, konsepnya. Dan disesuaikan dengan hasil pengamatan kalian tadi ya. Ini semuanya udah ya? Indikator kunyit, bunga sepatu sudah? Oke. Berarti sisa kelompok 4 ya? Kelompok 3. Kunyit tapi sudah ya? Sisa indikator bunga sepatu. Oke. Hasil pengamatannya udah dicatat? Oke. Ya, ini udah bisa. Oke. Oke. Teteskan di semua larutan. Ditambah-tambahin aja apa? Ya, oke. Iya, lagi tambah lagi ya. Ditambahkan lagi aja, jadi nanti perubahannya benar-benar kelihatan. Oke, itu udah kebanyakan itu. Oke. Ini jadi coklat ya? Iya. Oke. Udah semua berarti? Oke, silakan diamati perubahannya. Catat warna perubahannya di LKPD. Oke? Oke, silakan. Perhatikan semuanya udah melakukan praktikum ya? LKPD 1 udah ya? LKPD 2 juga udah? Oke, kalau sudah, Ibu minta kalian membandingkan hasil pengujian tadi dengan berbagai indikator. Kalian boleh cari di Google pembandingannya ya, supaya nanti ketemu konsep asam itu warnanya apa. Kalau basah tadi warnanya apa. Kalau lakmus merah dan biru kan kita udah tahu ya konsepnya ya. Kalau dia lakmus merah,
Kalau dia asam nanti dia jadi merah. Jadi konsep itu silahkan kalian cari di Google konsepnya. Kalau ada yang kesulitan nanti ditanyakan sama ibu, ya. Jadi data yang kalian dapat kalian kelola dan dikerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, silakan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang kesulitan mengolah datanya, kalian boleh tanyakan sama ibu. Jadi di yang lain juga bisa hasilnya itu ditaruh di meja dengan baik. Ibu akan mulai melihat hasil dari percobaan kalian. Wah, ini merah. Merah banget, merah ini merah coklat banget ya, merah darah ya. Ini tadi larutan apa? Air sabun. Oke, wow, cantik ya warnanya. Oke. Diperhatikan Bayu. Diolah datanya Bayu, bantuin temannya olah datanya. Sama ini, boleh pakai HP ya buat cari data-datanya itu. Oh iya, merah kecoklatan juga. Mana oke. Ada kesulitan enggak buat datanya nih? Enggak ada. Oke, aman aja ya. Mana hasil tadi, hasil percobaannya? Oke. Oke, sama-sama kelompok lain juga seperti ini, merah coklat, pink. Oke. Datanya diolah ya. Oke. Boleh cari di Google. Misalkan kalau dia asam, misalkan nih pada kertas lakmus merah, kalau dia asam itu berubah jadi apa gitu ya, cari. Oke. Dibantuin Bisma, boleh pakai HP, boleh, nggak apa-apa, untuk menemukan konsepnya. Di sini aman? Datanya aman? Oke. Sudah ngisi datanya? Oke. Ini hasilnya tadi? Ya. Ini warna apa nih? Warna hijau. Hijau ya? Abu-abu. Hijau keabu-abuan. Nanti dicari aja konsepnya. Misalkan lakmus merah, kita taruh ke larutan asam itu berubah warna jadi apa? Biru jadi apa gitu. Jadi nanti ketahuan ya, mana yang asam, mana yang basah. Gitu. Sama kayak nanti di indikator. Nanti kalau misalkan kunyit nih ke asam dia jadi warna apa? Kalau ke basah jadi warna apa? Ya, kalau bingung bisa cari di Google ya. Baru kalian amati dengan hasil percobaan kalian. Disesuaikan. Oke. Anak-anak di LKPD itu kan ada juga konsep asam basa ya. Ada Arrhenius, Bronsted Lowry, silahkan dikerjakan juga. Nah, anak-anak, data kalian yang udah kalian kelola dipastikan baik-baik ya. 2 menit lagi kita bisa mulai presentasi hasil percobaan. Gimana? Kelompok lain udah siap? Kelompok 1? Siap kelompok 1? Kelompok 2? 3? 4?
5? Oke, siap. Kalau begitu dipastikan lagi pengolahan hasil percobaannya itu. 2 menit lagi kita mulai presentasi. Oke. Nanti kelompok yang Ibu panggil sesuai dengan keinginan Ibu aja ya. Nggak mesti harus berurut 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Kita sudah bisa presentasi? Oke. Ibu akan milih kelompok 5 dulu. Karena tadi saya lihat mereka lebih cepat selesai ya. Oke. Ayo silakan kelompok 5 maju ke depan. Ya, silakan kelompok 5. Yang lainnya, Ibu minta kalian perhatikan teman kalian untuk presentasi. Kalian bisa sama-sama melihat apakah hasil percobaan kalian sama dengan hasil percobaan kelompok 5. Kelompok 2, diperhatikan ya temannya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi praktikum kami. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya Dara Yuliawati. Saya juga Hani. Saya akan membacakan LKPD 1, identifikasi larutan asam dan basa. Pengamatan larutan 1. Yang lainnya diperhatikan ya. Air garam warna kertas lakmus merah, warnanya tidak berubah. Lakmus biru warnanya merah. Sifat larutannya bersifat netral. 2. Air jeruk, lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna merah. Sifat larutan bersifat netral. Asam. Air sabun, lakmus merah berwarna biru, lakmus biru berwarna biru. Sifat larutan bersifat basa. 4. Aquades, lakmus merah tidak berubah, lakmus biru berwarna merah. Sifat larutan bersifat netral. 5. Asam cuka, lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna merah. Sifat larutan bersifat netral. Soda kue, lakmus merah berwarna biru, lakmus biru berwarna biru. Sifat larutan bersifat basa. Oke. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan percobaan di atas, maka larutan yang bersifat asam adalah air jeruk dan asam cuka. Larutan yang bersifat basa adalah air sabun dan soda kue. Larutan yang ketiga bersifat netral adalah air garam dan aquades. Saya akan membacakan LKPD 2. Identifikasi asam dan basa dengan indikator alami. 1. Larutan air garam dicampur ekstrak kunyit berubah menjadi warna kuning muda. Air garam dicampur dengan larutan bunga sepatu ungu muda. Air jeruk dicampur dengan ekstrak kunyit menjadi warna oranye. Air jeruk dicampur dengan bunga sepatu menjadi oranye pink. 3. Air sabun dicampur dengan ekstrak kunyit berubah menjadi warna merah pekat. Air sabun dicampur dengan warna bunga sepatu menjadi abu-abu hijau. Aquades dicampur dengan ekstrak kunyit menjadi kuning cerah. Aquades dicampur dengan bunga sepatu menjadi ungu. Asam cuka dicampur dengan ekstrak kunyit menjadi warna kuning. Asam cuka dicampur dengan bunga sepatu
menjadi warna pink atau merah jambu. Gula kue dicampur dengan ekstrak kunyit menjadi merah kecoklatan. Gula kue dicampur dengan bunga sepatu menjadi abu-abu. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. A. Apa warna ekstrak kunyit dalam larutan asam basa dan netral? Dalam larutan asam atau netral, kunyit berwarna kuning dalam larutan basa. Kunyit berwarna coklat kemerahan. B. Apa warna ekstra bunga sepatu dalam larutan asam, basa, dan netral? Dalam larutan asam, ekstra bunga sepatu merah atau pink dalam larutan basa. Ekstra bunga sepatu hijau atau abu-abu. C. Dapatkah ekstra kunyit dan ekstra bunga sepatu digunakan untuk indikator asam basa? Jelaskan. Ya, ekstra kunyit dan ekstra bunga sepatu dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konsep asam menurut Johnson-Lowry. Yang pertama-tama pengertian. Menurut teori Johnson-Lowry, asam adalah spesies molekul atau ion yang berperan sebagai donor proton, ion H+, sedangkan basa adalah spesies yang berperan sebagai aksetor proton, ion H+. Contoh senyawa adalah dalam reaksi antara HCl dan NH3, HCl adalah asam karena mendonorkan protonnya pada NH3 dan NH3 adalah basa karena menerima proton tersebut. Kelebihannya, teori Johnson-Lowry memiliki yang lebih luas dibandingkan teori Arrhenius karena dapat menjelaskan sifat asam basa dalam berbagai pelarut, tidak hanya air. Teori ini juga menerangkan konsep asam basa kombusti. Kelemahannya yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan perilaku asam basa dalam pelarut akustik seperti benzena dan dioksana, dan juga gagal menjelaskan reaksi oksida asam dan oksida basa yang tidak melibatkan transfer proton. Baik semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanggapi? Oke, Arina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Sabila dari kelompok 1 ini bertanya, bagaimana cara menentukan asam dan basa dalam reaksi Johnson-Lowry? Terima kasih. Silakan didiskusikan dulu dengan temannya jawabannya. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Arina ya. Oke. Silakan dijawab kalau sudah. Oke, silakan dijawab. Sehingga menjawab pertanyaannya dari kelompok 1. Pertanyaannya tentang apa sih? Bagaimana cara menentukan asam dan basa dalam reaksi Johnson-Lowry? Perhatikan spesies yang mendonorkan proton H+. Spesies tersebut adalah asam. Perhatikan spesies yang menerima proton H+. Spesies tersebut adalah basa. Perubahan jumlah hidrogen pada setiap spesies sebelum adalah sesudah reaksi. Jika jumlah hidrogen berkurang, spesies tersebut adalah asam. Jika jumlah hidrogen bertambah, spesies tersebut adalah basa. Oke. Cukup satu pertanyaan aja ya. Oke. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, berikutnya kelompok 1 silahkan maju. Ibu minta agak lebih cepat dipresentasikannya ya. Karena mengingat waktu kita, jadi lebih cepat lagi. Lebih cepat aja ya. Yang lainnya
diperhatikan ya hasil didengarkan apakah hasil percobaannya tadi mirip sama percobaan kalian. Oke, siapa moderatornya? Oke, Ibu deket sama yang moderator nih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai senyawa asam dan basa. Saya akan membacakan LKPD 1 mengenai larutan asam mengenai lakmus merah dan biru. Pengamatan pada air garam, pada lakmus merah tidak berubah warna, lakmus biru juga tidak berubah warna dan bersifat netral. Pada air jeruk, pada lakmus merah dan lakmus biru berwarna merah dan sifat larutannya adalah asam. Air sabun pada lakmus merah dan biru berwarna biru, sifat larutannya yaitu basa. Pada aquades, lakmus merah dan biru tidak berubah warna, bersifat netral. Asam cuka pada lakmus merah dan biru berwarna merah, sifatnya adalah asam. Selanjutnya soda kue pada lakmus merah dan biru berwarna biru, sifat larutannya yaitu basa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oli. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Berdasarkan percobaan di atas, larutan yang bersifat asam, air jeruk, asam cuka. Larutan yang bersifat basa, air sabun, soda kue. Larutan yang bersifat netral, air garam, dan aquades. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Saya akan menjelaskan pengamatan tentang larutan ekstra kunyit dan ekstra bunga sepatu. Air garam berubah menjadi berwarna kuning dan air larutan bunga sepatu menjadi ungu. Air jeruk menjadi warna larutan oranye, bunga sepatu menjadi pink oren-orenan. Air sabun menjadi merah coklat-coklatan. Air sabun bunga sepatu menjadi abu-abu kehijauan. Air aquades Diperhatikan ya temannya. menjadi warna kuning. Aquades bunga sepatu menjadi ungu. Asam cuka dicampur ekstra kunyit menjadi oranye. Asam cuka dicampur bunga sepatu menjadi pink. Soda kue dicampur ekstra kunyit menjadi merah kecoklatan. Soda kue dan bunga sepatu menjadi abu-abu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh guru. Kesimpulannya, Ayo, apa kesimpulannya? kesimpulannya apa warna ekstrak kunyit dalam larutan asam? Basa dan netral. Contoh, asam sama dengan oranye, basa sama dengan merah, dan netral sama dengan kuning. Diperhatikan Roland. Selanjutnya, apa warna ekstrak bunga sepatu dalam larutan asam, basa, dan netral? Asam sama dengan merah dan basa, dan basa sama dengan abu-abu kehijauan. Netral sama dengan ungu. Oke, siapa lagi yang menjelaskan? Oke, diperhatikan temannya. Silahkan dilanjut. Bisa ekstrak kunyit berwarna kuning pada pH asam dan berubah menjadi merah atau oranye pada pH basa. Ekstrak bunga sepatu berwarna merah pada pH asam dan berubah menjadi abu-abu kehijauan pada pH basa. Keras-keras suaranya nak, biar teman-temannya dengar. 6. Menjelaskan konsep asam menurut Arrhenius. Pengertiannya, asam arrhenius zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Contohnya asam klorida atau HCl. Basa arrhenius zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH-
saat dilarutkan dalam air. Contohnya natrium hidroksida atau NaOH. Contoh senyawa asam itu HCl, H2SO4, HNO3, basah NaOH, KOH, CaOH2. Kelebihannya mudah dipahami, konsep sederhana untuk reaksi asam basa. Kekurangan terbatas pada pelarut air, hanya berlaku untuk senyawa yang larut dalam air. Oke. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya lihat dari kelompok 5 yang bertanya. Oke. Apa yang dinyatakan oleh teori Arrhenius tentang asam dalam larutan? Oke, didiskusikan. Jadi teorinya Arrhenius. Oke, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dikeraskan ya suaranya. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen H+ ke dalam larutan. Oke, cukup ya pertanyaannya ya. Oke, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sisa sekitaran 30 menit, jadi tidak semua kelompok maju presentasi ya. Akan tetapi kita akan menyamakan hasil pengamatan tadi. Nah, sebelum itu saya minta 1 orang untuk menyimpulkan hasil percobaan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan hasil percobaan? Oke, silakan Kak Semawati. Kesimpulannya, larutan asam dan basa bisa kita kenali lewat perubahan warna baik menggunakan kertas lakmus atau bahan alami. Bahan alami seperti kunyit dan bunga sepatu gampang ditemukan di sekitar kita. Bahan alami ini bisa kita pakai sebagai alat percobaan sederhana. Oke, tepuk tangan untuk Kak Semawati. Oke, kita samakan hasil pengamatan kita. Dari 2 kelompok yang maju sama enggak? Sama. Oke, kita inikan dulu ya. Oke. Jadi yang pertama tadi air garam. Kalau pada air garam, tadi warnanya apa kalau lakmus merah, di lakmus merah? Tidak berubah. Oke, kita langsung ini aja ya. Kalau air garam tadi dia asam atau basah atau netral? Sama? Oke, jadi air garam netral ya. Kalau air jeruk netral atau ini? Ibu minta spidolnya dulu dong, Nak. Pinjam spidolnya dulu. Oke. Jadi tadi air garam dia netral ya. Kalau air jeruk asam atau basah? Asam. Kalau air sabun? Oke, basah. Kalau aquades? Kalau soda kue? Basah. Oke. Sama enggak semua hasil pengamatannya tadi? Jadi tadi ketika di air garam pasti tidak ada terjadi perubahan warna. Benar? Oke. Di asam warnanya apa? Warna? Iya benar, warna merah. Kalau basah tadi warnanya apa berubahnya? Biru. Oke, biru. Kalau netral tadi berarti tidak berubah. Kalau basah? Warna? Biru benar. Kalau basah warna biru. Oke, jadi
kalian udah bisa nih mengidentifikasi senyawa-senyawa asam dan basa pakai kertas lakmus. Tadi indikator pun juga sama ya. Kalau tadi kunyit pasti asamnya berwarna kuning, ke orange-orangan, orange, susah banget sebutnya. Oke, tadi ketika Kasmawati memberikan kesimpulan, tidak ada yang menanggapi ya, karena semuanya yang disampaikan Kasmawati itu udah sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan ya. Oke. Nah, baik anak-anak, coba diperhatikan slide di atas lagi. Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang konsep asam basah. Yang pertama tadi ada menurut Arrhenius. Kalau menurut Arrhenius, asam itu yang melepaskan H plus. Basa itu yang melepaskan OH min ketika dia dicampur ke dalam air. Contohnya apa? Ada HCl nih. Ini kalau misalkan dimasukkan ke dalam air, dia akan menjadi H plus dan Cl min. Jadi H plus inilah yang memberikan asam. Kalau di basanya ada NaOH, ini menjadi Na plus ditambah OH min. Jadi OH min inilah yang menunjukkan bahwa dia bersifat basah. Paham? Oke. Berikutnya ada konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Bahwa asam itu adalah yang mendonorkan proton. Sedangkan basa adalah yang menerima proton. Jadi ada serah terima proton. Yang mendonorkan asam, yang menerima adalah basanya. Ini contohnya, misalkan di sini HClO4, di sini ada hanya karena hanya ini dia donorkan ke NH2. Jadi di sini karena dia donorkan sudah tidak ada, di sini nambah jadi 3 karena sudah menerima donor. Sehingga yang mendonorkan asam, yang menerima adalah paham? Oke. Yang terakhir ada teori asam basa menurut Lewis. Ini kebalikan dari Bronsted-Lowry tadi. Jadi kalau yang asam dia yang menerima pasangan elektron, kalau yang basa dia yang mendonorkan pasangan elektron. Contohnya ini. Jadi yang ini dia mendonorkan ke sini. Ya, jadi dia cuman beda dengan Bronsted-Lowry tadi. Sampai sini paham? Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi ya. Pakai kertas lakmus bisa, kemudian pakai indikator bisa. Kalian juga tadi bisa udah paham nih tentang konsep asam basa Arrhenius, udah paham? Bronsted-Lowry udah paham? Yang terakhir tadi Lewis udah paham? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Nah, baik anak-anak, silahkan mejanya dibersihkan dulu ya. Percobaannya tadi dirapikan, dipinggirkan, karena kita mau melakukan kuis. Oke? Silakan dipinggirkan dulu. Hujan ya? Oke, nggak apa-apa hujan. Dijalani aja. Sisa kuis kok, sisa kuis kita. Oke. Kuis singkat. Anak-anak, sudah dibersihkan? Oke. Dirapikan? Udah rapi mejanya? Kelompok 1, 2, 3, 4 ya? Udah rapi? Oke. Anak-anak silahkan HP-nya dibuka. HP-nya dibuka. Ada yang bisa tutup jendelanya kah? Tutup dulu, soalnya hujan. Bayu bantu tutup jendelanya dulu.
Yang sebelah sana juga tutup jendelanya. Deras soalnya. Oke. Sudah dibuka HP-nya? Ibu sudah kirim link di grup kalian. Silahkan dibuka linknya dan soalnya dikerjakan. Ibu kasih 15 menit untuk mengerjakan ya. Oke, silakan. Anak-anak tidak boleh ada yang mencontek ya. Kerjakan masing-masing, soalnya gampang aja. Ya, nggak bisa masuk kah? Yang lainnya udah masuk? Yang lainnya udah masuk belum? Belum. Penghapusnya mana? Loh, permanen. Nanti dibersihkan pakai minyak kayu putih ya. Permanen, ibu nggak tahu kalau permanen. Nah, ayo, permanen loh. Oke, nanti dibersihkan pakai minyak kayu putih ya. Yo. Alah. Sudah bisa masuk belum? Kalau nggak, oke, kalau nggak bisa masuk, silakan disediakan aja kertas selembar. Kertas selembar. Oke? Jadi soalnya ibu tampilkan aja di depan ya. Nggak kalian kerjakan di kertas selembar. Oke? Oke. Jadi soalnya udah ada di atas. Maaf ya, itu nggak bisa kelihatan. Nggak kelihatan aja ya. Oke. Kalian bisa kerjakan di kertas selembar. Karena nggak tahu kenapa linknya nggak bisa kebuka. Takut waktunya habis, kita belum kuis. Ya, oke. Lihat soalnya di atas saja. Boleh dimulai? Sudah siap? Kertasnya sudah ya? Atau kalau ada yang nggak punya kertas, temennya dibagi. Ibu ada juga nih kertas. Ada? Ada. Siapa lagi yang nggak punya kertas? Maaf ya, nggak tahu kenapa linknya nggak bisa kebuka. Tadi malam udah bisa kebuka. Bisa kah? Ada yang bisa loh. Oh, kalau misalkan ada yang nggak bisa, pakai kertas saja. Kalau yang bisa silahkan kerjakan pakai HP. Waduh, sorry ya. Nggak usah tulis soal ya, Nak. Langsung tulis jawabannya aja, nomor dan jawaban. Siapa lagi yang butuh kertas? Nggak ada lagi ya? Oke, silahkan nomor 1 diperhatikan semua di papan tulis. Nomor 1 silahkan diperhatikan. Jangan lupa tulis nama. Ya. Kalau boleh, kerjakan pakai HP aja, nggak apa-apa. Nanti ibu cek di HP-nya, di hasilnya di sini. Nomor 1 sudah? Oke, ibu geser ke nomor 2. Anak-anak yang dikasih opsi A, B, C-nya aja ya.
Oke. Kerjakan dengan santai aja, pelan-pelan aja. Waktunya kita masih kayaknya oke, masih lumayan ya. Oke, kerjakan pelan-pelan. Nggak boleh ada yang nyontek. Kalau yang HP-nya bisa, kerjakan pakai HP nggak apa-apa. Nggak boleh saling nyontek ya. Kerjakan sendiri. Ini soalnya kan tadi udah bisa jawab tadi. Maksudnya udah kita pelajari tadi konsepnya. Asmawati tadi bisa masuk linknya? Nggak bisa nggak bisa terkirim. Oh, ya udah di kertas aja ya kalau nggak bisa terkirim. Soal nomor 3 sudah Ibu tampilkan. Desi, kerjakan sendiri. Nomor 2 tadi sudah semua ya? Oke, nomor 3. Bisa, ada yang bisa. Kalau yang bisa, langsung kirim aja yang bisa. Mungkin jaringan kalian kali tadi yang jelek. Soalnya ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa. Bisa. Nah, sudah ada beberapa teman kalian yang bisa. Coba yang lainnya dicek-cek lagi deh linknya. Soalnya teman kalian udah ada beberapa yang udah bisa nih. Berarti ini kendala jaringan karena hujan. Sudah ada yang mengirim respon. Berarti udah bisa nih masuk linknya. Yang lainnya gimana? Tetap nggak bisa? Nggak ada paket kali, Des? Minta akses? Temanmu nggak perlu akses. Iya kah? Coba dulu ya, Ibu buka dulu.
Oke, silakan nomor 4. Oke, nomor 4. Ya Allah, ini kayak apa sudah nanti? Gak bisa, nanti pakai minyak kayu aja. Bagi yang nggak bisa kerjakan pakai HP, nomor 4 sudah terbuka. Sudah Desi nomor 4? Yang lainnya fokus dikerjakan, nggak usah diskusi. Bayu dikerjakan Bayu, nggak usah diskusi. Tadi kan sudah selesai diskusi pas kelompok. Soal nomor 5 sudah ada di atas. Nggak boleh nyontek, Ibu cek. Kerjakan Julianto soal nomor 5. Nomor 5 sudah? Sudah semua? Saya ganti nomor 6. Oke. Oke, soalnya udah ada, silakan dikerjakan. Bisa aja kan dibaca? Oke. Jangan nyontek, Ibu dari sini bisa lihat siapa yang nyontek. Mata Ibu 4 soalnya. Jadi jangan macam-macam ya. Oh iya, Ibu lupa, nanti lembar kerjanya, LKPD-nya dikumpul ya. Karena tadi kan yang maju kelompok 1 sama 2, jadi Ibu pengen cek juga hasil lembar kerja kalian yang kelompok semuanya deh, nanti dikumpul ya. Oke. Julianto sudah, nomor 6. Kerjakan betul-betul Julianto. Dibaca baik-baik soalnya. Gak usah diskusi. Sudah ada yang terkirim loh, 2 orang. Gak usah bisik-bisik Bayu. Gak usah bisik-bisik. Kerjakan sendiri.
Kalau yang nomor 6 udah selesai, soal nomor 7-nya udah ada tuh di papan tulis. Sudah Armia? Betul. Dibaca baik-baik. Dipilih jawaban yang paling benar. Jangan sembarangan. Ini nilainya masuk nanti ke dalam pemberian nilai Ibu. Daftar nilai. Jadi dikerjakan baik-baik ya. Aduh. Nomor 7 sudah semua belum? Bayu sudah nomor 7? Udah semua ya? Ibu ganti soalnya ya. Oke, nomor 8 dibaca baik-baik. Jawabannya juga dibaca baik-baik. Udah Arina? Nomor 6, nomor 8 sudah? Bisma? Sudah? Oke, yang kirim udah ada 3 nih. Kita ke nomor 9. Oke, silakan. Nah, ini tadi soal praktikum kita. Saya yakin semuanya benar nih. Saya yakin semuanya benar. Sudah? Sudah semua? Kita ke soal terakhir ya. Kasmawati sudah? Oke, ini soal terakhir. Pasangan yang merupakan asam basa konjugasi, berarti ini Bronsted-Lowry. Silakan dikerjakan.
Sudah Desi? Belum? Ya, dikerjakan kalau belum. Dibaca baik-baik soalnya. Semoga ada yang dapat 100 ya. Bisma sudah Bisma? Belum. Gimana soalnya? Gampang? Susah? Ada yang gampang, ada yang susah? Ya, Ibu bikin soal ada yang hot, ada yang ya tengah-tengah. Semuanya, semoga nanti KKM semua. Udah? Oke, kalau sudah, jangan lupa namanya ditulis ya. Nggak ada nama, nggak ada nilai. Kemarin ada yang ulangan harian nggak ada namanya. Ibu nggak kasih nilai yang begitu. Memangnya ibu peramal apa? Terus yang sudah silahkan dikumpul ke meja ibu. Sekalian LKPD-nya juga dibawa ya. Oke, silakan. Oke, boleh. Bisa, oke. Di sini nanti ada kok respon yang kirim. Oke. Iya, LKPD-nya dikumpul. Oke, sudah selesai semuanya. Oh? Ini. Sudah kumpul semua? Desi, kelompoknya Melisa, mana? Oke. Mana Melisa cepati? Waktunya udah mau habis. Nanti mau masuk jam guru lain. Nah, nggak boleh ngambil jam mata pelajaran lain. Oke. Sudah kumpul semuanya? Oke, baik. Astaga. Angin. Oke, diperhatikan anak-anak. Kita udah kuis, nanti Ibu cek jawabannya. LKPD sudah dikumpul semua ya? Oke. Ibu ingin nanya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke. Berarti kalau praktikum itu seru ya? Semuanya tadi aktif enggak? Tujuan pembelajarannya, kalian udah bisa bedakan asam dan basa? Berarti udah bisa mengidentifikasi asam dan basa? Jadi nanti kalau misalkan ibu suruh kalian mengidentifikasi air, misalkan air sungai, bisa ya? Bisa. Boleh pakai kertas lakmus, boleh pakai indikator. Indikator itu nggak cuma bunga sepatu sama kunyit ya. Bisa juga kol. Ah bener, kol, manggis juga bisa. Nanti dicoba-coba di rumah ya. Oke. Oke, berarti tujuan pembelajaran tercapai ya? Oke, jadi kalau asam itu tadi berwarna merah, pakai kertas lakmus merah. Kalau biru kalau basa berwarna biru. Oke. Tadi juga udah paham konsep asam basa menurut Arrhenius dan sebagainya ya? Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian pembelajaran kita minggu depan. Jadi kita akan menghitung pH, potential of hydrogen. Mau praktikum? Mau. Oke, nanti kita praktikum lagi untuk menghitung berapa kadar pH pada setiap larutan. Oke? Alat dan bahan nanti Ibu akan sampaikan di grup. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian semangat untuk belajar karena kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Ibu ucapkan terima kasih tadi udah aktif, dan untuk kelompok yang belum maju, tidak masalah, Ibu sudah menilai tadi dan hasilnya pun juga sama semua ya, hasil pengamatan kita. Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu akhiri? Pasti udah lapar nih.
Ya udah, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pulang ke rumah. Habis ini biologi ya? Ya. Oke, istirahat dulu. Kalian pasti capek ya praktikum? Tepuk tangan dulu.